Anak-anak, materi belajar yang akan kita pelajari sekarang adalah sejarah lisan. Ada yang tahu apa itu sejarah? Saya, Pak. Sejarah adalah ilmu pengetahuan masa lampau, Pak. Iya betul, jejak-jejak dari masa lampau itu disebut sumber sejarah. Sumber sejarah sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah sejarah lisan. Sejarah lisan adalah cerita lisan yang hidup di kalangan masyarakat dan biasanya dihubungkan dengan peristiwa sejarah. Sejarah lisan yang berkembang di masyarakat ini membuat sejarah lisan sering disebut dengan cerita rakyat. Cerita rakyat Kisah Datu Dayang termasuk juga dalam contoh sejarah lisan, Pak. Kisah Datu Diyang yang berasal dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang mengandung pesan moral dan hikmah adalah saling tolong-menolong dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kisah Sangkuriang yang berasal dari suku Sunda, Jawa Barat. Pesan moral dari kisah ini adalah selalu bersikap jujur dan menahan emosi. Sedangkan kisah Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat mengandung pesan moral untuk tidak berbohong dan selalu menghormati orang tua. Dan masih banyak cerita rakyat lain yang merupakan contoh dari sejarah lisan. Ada yang tahu ada berapa jenis sumber sejarah lisan? Ada 2, Pak. Kesaksian lisan dan tradisi lisan. Betul, nak? Jenis data atau sumber sejarah yang tidak tertulis disebut sumber lisan. Sumber lisan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kesaksian lisan dan tradisi lisan. Kesaksian lisan adalah sumber data sejarah lisan yang diungkapkan oleh pelaku yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah yang berkaitan. Kesaksian lisan biasanya didapat dari wawancara dan disebut sebagai oral history. Pada saat melakukan wawancara dengan saksi sejarah direkam dan ditranskripsikan ke dalam kertas. Jenis sumber data sejarah lisan selanjutnya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan adalah data sejarah berupa pesan, kesaksian, atau tuturan yang diturunkan secara turun-menurun dalam suatu tradisi atau kebudayaan. Tradisi lisan disebut sebagai oral tradition dan dapat berbentuk mitos, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis oleh seorang sejarawan karena perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya yang didukung dokumen seperti arsip atau buku. Sebagai salah satu tradisi lisan, cerita rakyat memiliki banyak nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan nilai-nilai budi pekerti seperti keimanan, jujur, adil, bekerja keras, rendah hati, bekerja sama, keberanian, rela berkorban, tolong-menolong, kerukunan, dan sebagainya. Siapa yang sudah punya sikap-sikap seperti di atas?